This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. My power's turned on. Starting right now. I'll be Salam tidak lupa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar disampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita umatnya dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Semoga dengan Bukit Tinggi, insya Allah sebentar lagi ini Tun Muhammad akan memberikan materi di hadapan kita bersama terkait peran minyak mama, alim ulama dan media pandai dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Nah, mohon juga nanti kesediaan ini untuk dapat membuka acara kita secara resmi pada hari ini. Yang kita hormati Kasat Narkoba Polresta Bukit Tinggi atau yang mewakili ini, yang insya Allah juga akan menyampaikan materi terkait dengan kasus narkoba di Sumatera Barat dan di Kota Bukit Tinggi. Pendidikan Indonesia sekarang tingginya rendah. Indonesia sekarang tinggi 135 dunia. Tidak ada apa-apanya pendidikan Indonesia. Apa aja ya? Ini aja tak masuk ranking dunia. Apa lagi? Ekonomi Indonesia blok-blok anjlok sekarang. Apa lagi? Mau aja saya pengusaha bank juga maka saya bank aja bangkrut. Mau aja. Saya pengusaha bank juga ya. Bank aja bangkrut. Bagaimana Indonesia? Kalau anak-anak kita kalau tidak dijaga dari sekarang, mau aja. Keponakan kita tidak dijaga dari sekarang. Tidak mau mensekolahkan dia, tidak dijaga dia. Kalau saya dapat anak-anak kita yang dari kota itu ditarik lagi kampung. Apa sekolah sekarang? Di kampung ada sekolah semuanya. Universitas ada di kampung. Universitas kedokteran ada di kampung kita. Mengapa kita dikeluarkan lagi? Keluar dia tidak dikontrol. Mau aja. Saya banyak lihat di Jakarta. Pergi dia kuliah ke Jakarta, saya lihat sendiri dia. Main-main dia, bukan kuliah dia, maaf, saya yang lihat sendiri. Apa lagi? Jadi saya minta dari nyinya pantau lah keponakannya. Maaf aja, dia ke Jakarta tuh banyak main-main, maaf. Saya yang lihat sendiri. Ya, Pak kata ya. Betul Pak. Jadi mungkin itu kendalanya dari bahan masukan Anda dari kami mendengarkan mungkin yang tujuannya jauh-jauh dengan ternyata cuma main-main. Tapi di kampung kita ada sampai kuliah. Nah, jadi itu mohon kembali ini ya untuk bisa apa namanya sering jo apa lain atau jo keluarga di wilayah ini ya untuk memikirkan hal itu. Nah, itu. Aslinya apa? Makanya ya. Saya kuliah di Tinggi ya, di Tinggi saya di Malaysia. Tak kalah saya masih mau di Malaysia ya. Saya orang hukum. Profesor saya hukum. Maaf ya. Tak kalah saya masih mau ya. Ini mau dia, teman-teman mau dia. Di Bukit Tinggi saya kuliahnya, tak perlu saya ke Jakarta ya. Saya buktikan sendiri. Orang tidak saya sanggup berdebat sama saya, maaf. Dan saya tes di Jakarta. Ya, maka tadi balasan. Ya. Kalau ada Pak Kadin kami malu juga Pak Kadin ya masyarakat adat pada anu di kota malu anu data-data itu tidak hanyalah mencerminkan wilayah itu dari pihak Polri saja. Betul di Gubak Panjang secara dek mulai di Gubak Panjang. Tapi anu KTP itu jadi KTP UPTI dong kan dari Gubak UPTI para warga negara memanfaatkan wilayah sampai terasa. Ya. Jadi kalau model itu kami menangkok, kok nggak bagi? Seolah-olah ya warga ini ya. Nanti kan di luar terdaftar yang mama itu dari daerah juga ternakan loh. Maka kurang luar yang berbuat. Atau nanti dikira kita nama dan pakai KTP Bukit Tinggi, nama itu dan orang Korea, maaf ya. Siap. Bukit Tinggi itu kalau banyak juga orang KTP itu bukan orang Korea. Baru sih kami ngomongin itu karena menggunakan yang orang. No, Pak Kadin. Itu Bukit Tinggi juga jauh beda. Ya. Dan Bukit Tinggi dan Kure itu juga berbeda. Sementara kurangku memakai KTP Bukit Tinggi. Iya. Ambo pernah survei ke stasiun Ambon. Kurang mengenai Bukit Tinggi itu jam 2 malam mangge. Apa artinya? Bukit Tinggi jam 2 malam mangge kali. Coba tak kira-kira
Pun dari kami bukan? Oh iya, Dari kami. Gak bawa juga dari Indonesia. Malam itu tidak apa jam 1 malam. Kok ada orang kok baju kerjaan nggak buka, bau dikasih bah. Nah, jadi ikut dengan kami minta tolong mana Pak Kane, khususnya nan kami warga Purai, kan macam itu. Kami kok tamu dua Pak Kane, tamu dua kami Pak. Iya, memperkosa orang tinggi ya Purai ya. Jangan kau bawa orang kami suka nak kami. Ya, Ambo sendiri mungkin Pak Jen tahu je bahwa bahasa apa yang mau. Ambo kalau nampak ada bawa anak kemenakan Ambo tumbuh. Nah, Ambo orang nama tapi. Tapi itulah kini kok permasalahan awak negara tinggi begini Pak Kane. Tapi tambahan kalau ada tingkat kejahatan baik itu narkoba, hadiah atau apalah tingkat kriminal yang konvensional yang ini, minta tolong di media itu ditulisan misalnya warga A tertangkap di wilayah zona hukum tinggi. Jadi kami tahu maksud itu bukan murni itu. Jadi yang kayak presentasi wilayah transaksi tadi itu bagaimana? Misalnya Katampuk di Gua Panjang kan zonanya punya tinggi. Tapi warga dari mana? Contoh, itu ada perintah. Misalnya wilayah dari Padang dia transaksi lebih tinggi di wilayah Gua Panjang. Jadi dia Gua Panjang tapi warga itu tertangkap di zona. Ya, itu untuk dimasukkan kami Diko kalau ada press release atau seandainya ada press release tapi kasat yang memberikan rilis, kami akan memilah betul-betul kalau memang dia warga pendatang atau warga asli. Masukkan Patang kami bukan serang itu. Itu tujuan dia. Iya. Itu kami Beko untuk ke insan pers Beko kami sampean ya. Caranya mau Beko apabila seandainya ada tertangkap di wilayah contohnya Gua Panjang tapi KTP-nya KTP Padang. Itu. Iya betul ya. Ini gambaran Pak Widi jadinya. 2005 itu daftar pemilih tetap masih berkisar 70 ribuan. 2022 masih 70 ribuan juga. Ini dah 97 Pak Widi Wayasi bara yang masuk ke Bukit Tinggi. Tahu tinggal di Bukit Tinggi tidak. Jadi nanti itu masyarakat hukum jadi itu menetap kira ruang betul lah. Permasalahannya kalau di masih apalagi itu berkuasa atau yang berkebola. Dia kalau menjangin apakah itu menjangin dia atau itu negatif atau menyampai dia. Jadi untuk kejelasannya dikasih perlu. Terkadang dia berkepentingan tinggi biar tempat tinggal dia duit sana kenapa? Saran masukan itu nanti kita sampaikan ke pimpinan kami ke Kasar untuk kedepannya dengan marah itu kasus narkoba seolah-olah barang tumpu tidak usah jalan. Malah kami telah memainkan itu. Tapi dengan ada DP dari luar yang segala macam seolah-olah sebuah barang tumpu tidak usah jalan. Itu ya nanti untuk kedepannya kita sampaikan supaya jelas waktu rilis baik press release atau apa. Kalau memang dia pemain dari warga luar, kita sebutkan bahwasanya itu bukan warga begini. Sesuai KTP dia KTP ini. Jadi kami minta informasi itu dari pihak kepolisian. Siap. Supaya kami nak dan Pak Radurang. Kos kita begini. Jadi kan dipagar dengan ini. Cuma lu kami punya dipagar dengan ini. Siap, betul. Kasusnya orang Solo terus bos. Bukit ini kadang di koran di mana juga. Punya rekuan. Dalam sosialisasi persoalan narkoba, tolong Pulau Kantong dipaskan. Dan Pulau Kantong itu kan madrasah pertama bagi yang mengajar yang
Yang mau izin ya. Ya. Mohon izin ya, kalau sosialisasi warga terhadap narkobanya itu sudah sering dilakukan di kelurahan, dan biasanya tuh pihak kelurahan meminta personil polsek untuk biasanya Kadin Bimasnya, dan mereka Kadin Bimas dia meminta surat kepada kami ya, kepada kami. Nah, jadi sosialisasi memang pihak polsek di kelurahan tentang bahaya narkotika, dan pihak daripada kami polisi Kadin Bimas meminta surat ke kami Sat Narkoba. Nah, jadi itu tuh jadi tapi kalau yang di Nagari kemarin langsung meminta ke Sat Narkoba langsung. Tapi kalau saya Kota Bukit Tinggi saya lihat kemarin dia para lurah atau kelurahan meminta kepada Kadin Bimas Polsek. Itu ya. Sedikit tambah tadi. Jadi dari narkoba, kalau mungkin data tadi yang sabinya awako itu perlu dilurihan bana juga kan tadi, walaupun memang tetangkok di sini, tapi makanya datanya mungkin bisa disampaikan diperbaiki ya, pokoknya KTP-nya di sini gitu, supaya ini mama awakku bisa lo yang sesuai dapur awakku bisa menagaan itu tadi gitu kan. Nah jadi data tadi bisa, tapi yoyo para rojo nyiak mama mencari balik gitu yo, apakah yo ado gitu anak keponakan awak yang di daerah situ. Nah mungkin itulah induk-induknya tadi yang tadi induk doang tadi yang keterlibatannya itu memang perlu untuk mengajak orang baiknya untuk bisa mendidik anaknya juga mama ini. Satu lagi mungkin Bu, tambahan nih, para pelaku narkoba yang berapa kali kita tangkap, dia merata-rata kalau seandainya dia bermain narkoba, dia di sini mengontrak dulu dia di situ. Kadang-kadang disitulah mungkin karena saya undang-undang sekarang, kalau dulu mungkin RT pemilik melapor ke RT secara berjenjang sampai ke atas kan. Kalau sekarang kan informasinya kan berbeda. Ini saya yang dapat nih, informasinya berbeda, jadi tidak ada pemilik kontrakan melapor ke RT RW. Jadi langsung ke atas. Jadi akhirnya RT RW tidak tahu siapa yang membeli di situ. Jadi mohon di situ perlu pula kita satu persepsi, kalau bisa walaupun mungkin model itu, kalau bisa pemilik kontrakan tadi melaporkan kepada RT RW siapa yang tinggal atau ngontrak di situ untuk mengantisipasi itu. Karena yang pernah kami lakukan penangkapan, RT RW tidak mengetahui bahasanya dia tinggal di situ. Akhirnya dia bermain narkoba, bahkan menyimpan ganja sebanyak mungkin pernah kami tangkap. Karena tidak melapornya pemilik rumah kepada RT RW tentang siapa penghuninya, disalahgunakan sama orang itu. Itu ya. Jadi supaya kita sama-sama bisa mengantisipasi agar ini mensosialisasikan pada RT RW tetap mendata siapa pemilik rumah, siapa yang tinggal di situ. Supaya sama-sama bisa mantap. Ini ada nanggain dia Pak. Ini ada dari tamu harap lapor 24 jam kan itu mereknya Pak. Tapi ini dari langsung Pak. Nah itu bilang itu apa? Nama indah terus juga indah soal. Di situ awal bisa menjawabnya. Sebenarnya itu tuh kewenangan RT RW setempat ya. RT RW itu kewenangan RT RW-nya. Jadi ini tuh yang aturan yang ada di kampung itu ini tuh pokoknya orang-orang kamu harus lapor dalam 24 jam. Jadi itu kan tidak. Bukan pakai RT RW itu nggak mengajar itu. Ulang hidangan. Apa cerita Pak ini? Itu tingkat deteksi daripada pihak kepolisian itu terhadap ada gejala, apakah itu penyalahgunaan narkoba tadi itu sampai 5. Kalau tadi kan itu 2022 ke 23 kena ya, 24 itu turun banyak. Agak selesai ini. Nah, dan tingkat deteksinya itu, intelijennya jangan pondak. Dan kami ya, itu makanya sebenarnya kalau narkoba aku memang
kami tidak akan pernah mendapat laporan dari masyarakat. Jadi kami berusaha mencari, ya maaf kata ya, tentu dia mandiri dari orang-orang itu tujuannya. Kau maaf kata, kami antu-antuannya supaya kami bisa mendapatkan, terutama yang kadang kami antu-antuan, ibaratnya kalau memang dia masih bisa kita bina, kita bina. Tapi kalau rasanya ini itunya. Dan kami akan menentukan prioritas yang dulunya. Rasanya Ikoko mungkin cuma dia pengguna saja, tidak menggaduh, tidak pernah mengedarkan. Selagi dia bisa memberikan ya kontribusi ke kami, bisa mendapatkan barang yang lebih besar, tentu kita binanya. Ya. Tapi jangan satu syarat, sekali-sekali jangan coba-coba jadi pengedar. Kalau dia cuma pemakainya, seandainya dia naik jadi pengedar, jangan salahkan kami, upacara paksa kami tangkap. Ya kalau pemakai itu kan pasti ada pengedarnya. Kenapa ada? Itu kami memakai dia untuk menjangkau yang lebih gede dia. Itunya. Itunya. Jadi pada intinya narkoba itunya, kalau dari situ kami tidak akan dapat informasinya. Karena orang ini sifatnya tertutup semuanya. Di lingkungan para pemain narkoba itu sangat-sangat dan sangat tertutup. Dia mau bergaul dengan lingkungan dia sendiri, tidak mau dia bergaul ke luar. Bahkan dia sering menyendiri, kalau mungkin bersama-sama dan kumpul menyendiri dia sendiri sana. Itulah sifat pemain narkoba itu. Jadi kira-kira begitu aja. Ini pasal untuk pengguna, ya, menggunakan untuk diri sendiri ancamannya cuma 4 tahun, ya, golongan 2 yang ancamannya 2 tahun, golongan 3 ancamannya 1 tahun. Ayat 3 ada di sini ada panti rehab yang kami sesalkan, dia bukan kami sesalkan, yang heran kami Bu ya. Kota Bukit Tinggi kan kota gede Bu, tapi IPWL yang ditunjuk pemerintah di sini ada 2. IPWL Rasuna Said di Tengah Sawah dan Amah Mutar. Tapi setiap kami mengantarkan untuk rehab, mereka belum siap. Itu ya kameran. Alasannya yang ini petugasnya katanya udah pensiun, yang ini alatnya tidak ada. Sementara dituju oleh Menteri Kesehatan untuk Kota Bukit Tinggi ada 2 tempat, yaitu di Rumah Sakit Tengah Sawah, Puskesmas Tengah Sawah dan Amah Mutar, Rasim Said ya. Itu jadi akhirnya kami kalau melakukan rehab IPWL itu adalah kami antar ke Puskesmas Biaro. Itu nggak jalan. Itu tuh cuma IPWL mandiri. Itu mandiri dan itu pun sudah dicabut. Bahkan kemarin mau kata pengelolanya kita tangkap. Itu lucunya kan, dia pengelola IPWL, ternyata dia melakukan penyalahgunaan narkoba. Kita tangkap sekarang ada dalam. Kita tidak tahu Pak, kalau itu kita ada tangkap Pak ya. Jadi jelas informasinya itu dia dulu pengelola IPWL, sekarang itu mau ketahuan. Itunya ya kita. Lanjut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya. Kalau ada kurangnya, jadi pada kurangnya awal selaku mohon maaf yang sebesar-besarnya pada dia. Kalau belum disudahan, jadi PP yang tertangkap itu kan dari sia-sia menyaksikan pemusnahan PP. Jadi tidak bantu kalau di kota. Kita kalah ya. Kita kan nomor tadi itu ya. Jadi gininya ya, ini maaf kata ya. Kalau sekarang BB-nya, BB itu kan ada 2 artinya. Maksudnya waktu kami timbang itu ada peruntukan 1 untuk dikirim ke labor dengan jumlahnya akar daripada jumlah. Pakai berita acara semuanya, dan nanti dikembalikan dan dilapor ada, dan 1 lagi untuk persidangan. Setelah nanti kami
berkas B21 dinyatakan oleh berkas, kewajiban kami adalah mengantarkan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan atau ke JPU. Kalau sudah kami antarkan ke JPU, tersangka dan barang buktinya, itu tugas penyidikan kami sudah selesai. Dan JPU-nya itu melakukan sidang. BB tadi itu dihadirkan di sidang, baik BB yang dikirim dari lapor pada dan BB yang untuk persidangan. Setelah vonis, nanti JPU atau kantor kejaksaan akan mengundang instansi terkait, contohnya kepolisian, pengadilan, dan juga model-model TNI, Kodim, untuk melakukan pemusnahan barang bukti. Atau dulu, yang perkara yang dulu mohon izinnya ya, yang kasus dulu yang kasus dulu itu terjadi, kita selaku penyidik, saya selaku penyidik hasilnya yang merasa tertipu. Nah, mohon izinnya, kok katanya awak buka-bukan saja itu, kalau kami narkotika masih merah putih. Padahal waktu BB tertangkap pertama kali 41 kilo itu di tangan saya nih. Di tangan saya, kalau saya mau nakal mungkin banyak duit saya. Karena 1 kilo aja duitnya hampir 1 M. Kalau saya mau nakal, tapi mudah-mudahan saya masih ingat di atas, masih merah putih. BB di tangan saya waktu 3 hari baru ditempatkan di tempat semestinya. Walaupun ini ada beliau memegang komando, kami tidak bisa apa-apa. Tempat keterangan katanya di ruang Kapolres. Walaupun kita memberikan arah saran, beliau tidak mau. Kita selaku staf sudah katakan kita ikuti. Sekarang pengetahuan kami, apakah sabu itu dengan tawas itu tidak berbeda? Kalau bentuknya, kalau sekilas, memang kalau yang pernah punya, yang pernah beli sabu terus beli tawas memang beda. Kalau orang awam sama. Karena pemirip memang tidak, cuma kalau sabu dia putihnya tuh putih kafe. Tapi kalau tawas agak bening. Kalau kan mau katanya, kalau sabu masuk saja ke air langsung habis. Kalau tawas harus diaduk dulu baru habis. Awak komoditinya, kami saat narkoba yang tadinya sangat bangga, akhirnya malu semakin. Itu dia. Itu pengalaman yang sangat berharga sama kami. Itu saja dia, pengalaman sangat berharga. Tapi itu dia, Tuhan kan Yesus yo. Siapa yang berbuat bertanggung jawab, itu dia. Dan untuk pemusnahan BB itu, siapnya untuk ke depan, siapnya kami sampaikannya. Jadi beko ini mau ditanya, kalau saran untuk pemusnahan, kalau BB itu banyaknya, kami harus mengajukan izin khusus ke kejaksaan dulu. Ini BB itu tadi kami mintakan status ke kejaksaan, jangka waktunya paling lama 7 hari. 7 hari itu kalau BB itu banyak, kalau kami ingin melakukan pemusnahan, di situ status itu dibilangkan bahasanya BB untuk pengadilan dan juga BB untuk dimusnahkan. Jumlahnya BB ditetap. Berdasarkan status itulah kami melakukan pemusnahan. Tapi kalau tidak ada keluar status itu, kami tidak berani apa-apanya terhadap BB itu. Tapi kalau memang ada status dari kejaksaan, BB ini sebagian dijadikan barang bukti, sebagian lagi dimusnahkan, akan kami lakukan pemusnahan. Dan di undang-undang adalah jangka waktunya 7 kali 24 jam setelah surat itu keluar, dan bisa diperpanjang menjadi 2 kali 7 24 jam.
Itu di undang-undangnya, di aturan undang-undang narkotika. Masalah yang jelas. Jadi lembaga adat diikutkan dalam Siap. Nanti kalau ada siap. Tapi masih dalam lingkup narkoba juga. Pertanyaan aku cuma sederhana. Bahwa bisa tuh hubungan antara orang tua di orang bicara pokok sendiri. Nah itu kan. Sebenarnya Arab cuma menjawab ya. Karena apa? Itu kan intern orang LP ya Pak ya. Entah betul tidak ya. Tapi saya ya kita sama-sama dapat informasi. Ya. Ini mau kata, saya dapat informasi gini Pak. Ya. Jadi di LP itu informasinya bisa merental HP sehari. Berarti portal pengawasan LP tidak berjalan. Kita nggak bisa bilang gitu, ya. Informasinya itu, jadi napi itu bisa merental HP sehari. Ya berarti penyediaan HP itu siang. Kita tahu, ada yang kita sebut. Jadi kita dapat informasi seperti itu, kita belak-belakan aja ya. Informasinya begitu. Dengan menyediakan sekian sejumlah uang bisa merental HP. Kalau kita belak-belakan aja supaya kita tidak salah, supaya kita tidak tahu siapa yang menyediakan. Cuma informasi dari apa tuh memang itu bisa merental HP sehari. Tapi kan masih tetap bisa bekerja di dalam LP itu. Walaupun bukan di dalam tapi letaknya di dalamnya. Beberapa kasus yang kami ajukan itu ya, yang mengendalikan yang terakhir nih katanya yang di Suragadang Jalan Bebas lewat Suragadang kemari sekitar 20 kilo itu adalah pengendalinya orang di Napi. Di Suragadang kemari sebelah kanan. Pada tidak salah dia menyebutkan sekitar 100 kilo dia menyuruh orang menyebut 2 kali. Siap. Tadi kalau sagu kodenya bahan. Kalau kayu kan. Kayu sarok. Kami yang kalau saya itu perlu kayu. Kalau dia kan itu. Saya kayu Pak. Enggak. Itu bahan jadi kalau kami pakai bahan ini. Itu tuh itu bakso tipe di anak-anak bapak pemakai itu ya menjinya. Tapi kalau nan bakso peluri bodi itu bahasa ketalonnya. Dari pengguna sabu, pelaku pengguna sabu, apakah ada gerak-gerik atau mimik wajahnya yang bisa kita curigai? Efek ya. Ya. Tidak bodoh Ya. atau kok Nah itu salah satunya Pak ya. Kalau pengguna, ciri-ciri dari pengguna narkotika, kalau narkotika jenisnya ganja, mata cekung, dia gerakan malas, dan bentuk badan kurus, tapi nafsu makan gede nya, bentuk badan kurus tapi makannya kadang, itu. Dari curiga-curiga kan banyak tuh kalau akan saja di lapangan mungkin banyak yang menggunakan wajah banyak apakah polisi bisa menginterogasi langsung? Dia kalau masalah ibaratnya itu bahasanya dia mencurigai seseorang. Kami biasanya tuh apabila di tempat-tempat tertentu kami ada tes kitnya di urin. Tes kit memang ada tes kit di kami apabila kami melakukan razia misalnya contohnya ke kafe atau ke tempat hiburan itu kami bawa
Nah, jadi kalau memang tes kit urin itu menyatakan positif metavitamin, berarti dia pemakai sabu. Terus apabila dia positif ganja, dia tes kit itu akuratnya itu tingkat akuratnya tinggi, jadi tidak akan bisa mengelak. Berarti presentasi zat aktif narkoba yang ada di dalam darah itu mana? Dia di urin aja dulu Pak, di urin aja, tidak perlu kita sampai ke darah. Dia itu ada strip. Kalau dia strip 1 berarti dia pemakai, strip 2 berarti negatif. Dia ada sampai dia minum obat batuk aja nampak di situ. Obat batuk, obat flu nampak di situ. Oh, siap minum obat ini ya. Itu tes kitnya Pak. Kita punya itu tuh. Ya, di situ ada amfetamin, terus masalah ganja, ini ekstasi nampak. Nah, itu maksud itu Pak. Karena beredar di luar. Kan ada yang kira-kira yang mengandung Nah, apakah itu bisa misalnya dibuat orang itu yang mau jadi kan buat jadi tes maksud soalnya mungkin cara untuk mengurangi percepatan Rasulullah dikira menurut ya dia gitu Pak ya. Kami tetap namanya dihukum istilahnya kan asas praduga tak bersalah Pak ya. Sebelum kami bisa, walaupun kamu kata, walaupun misal mengatakan itu memakai Pak, dan memang betulnya saya pakai, tapi kalau kami tidak bisa melakukan upaya hukum masalah penangkapan, bisa menangkap mengamankan saja dan pelindungan jam. Tapi kami tidak berani melakukan upaya penahanan atau menaikkan perkara. Udah berapa kali kita sampai Pak ya, tersangka sendiri kita tangkap dapat BB, ya dapat BB barang dari si A, kita kejar langsung si A. Kebetulan barang waktu si A sama tersangka ini menyerahkan barang, tidak ada saksi lain, si A ini tidak bisa kita naikkan. Harus ada orang yang mengetahui atau bukti petunjuk. Contohnya, kok melalui chat keserangan wapi, ternyata kemarin ini yang antara tersangka dan si A tidak ada chat sama sekali, tidak ada bukti petunjuk namanya. Nah, itu makanya walaupun si Ali benar jelas-jelas dia baru menyerahkan ke si tersangka, tapi karena tidak ada bukti petunjuk ke si Ali selaku tersangka, kami tidak lakukan. Cuma kami pantau untuk ke depan, mudah-mudahan ke depannya dia akan kena. Pasti itu kalau masih bermain sewaktu-waktu kena. Itu aja kami. Ya Pak, ini ya. Ini ya. Ya, Pak Willy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya tidak imbang dari situ saja. Saya tadi mengicir Pak Merek dari kemarin itu mengisi aku jadi sepenuh sati mengicir no stay. Jadi tadi yang disampaikan oleh ini awak tentang efek atau akibat, dan itu berakibat kepada mama mulo ya, bukan kepada anak-anak awak saja atau pemakai, tapi yang karena ya terutama daripada mama. Jadi istilahnya tidak berperan itu kecil tadi mudah. Nah risiko kalau inti itu peran tungku nanti go sejarangan tentu dari Sarah iyo. Dan kami sebagai orang Sarah tentu terus berdakwah. Tapi informasi yang akan kami sampaikan, kalau tidak ada informasi dari pihak yang berwajib, ada akan kami sampaikan. Istilahnya informasi kasus kini itu sangat tinggi, ya. Dengan adanya tadi perbandingan setiap tahun, baru kini lo tahu baru. Kalau nggak tahu ada komunikasi dengan 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Peri Kofa SRMM Datuk Abdul Muhammad, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kota Bukit Tinggi, mengapresiasi kegiatan yang telah diinisiasi oleh Universitas Prisma Nusantara dalam rangka melakukan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba terhadap remaja melalui program remaja bersih narkoba atau Raja Benar
dengan tema itu melalui pendekatan fungsi peran tuku tiga sejarangan dan tali tiga sapilih dalam pencegahan narkoba. Kita berharap kegiatan ini tidak berhenti di sini saja. Tentu ada follow up ataupun tindak lanjut dari kegiatan ini dalam bentuk gerak langkah bersama yang tentu ini istilahnya terorganisasi melalui Universitas Prima Nusantara dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada, baik itu pemerintah, minyak mama, alim ulama, cerdik pandai, media maupun lembaga penegak hukum. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Polresta Bukit Tinggi, khususnya Sat Narkoba Polresta Bukit Tinggi, sangat mengapresiasi dari gagasan atau tindakan dari Universitas Prima Nusantara Bukit Tinggi yang telah memprakarsai terwujudnya yaitu remaja bebas narkoba, bersih dari narkoba yang diprakarsai oleh Universitas Prima Nusantara. Mudah-mudahan ini semakin sinergi kita untuk saling menjaga generasi muda dalam masalah narkoba. Jadi kami sangat menghargai dan mudah-mudahan kedepannya saling berkelanjutan dan akan tetap memberantas narkoba. Demikian, terima kasih atas gagasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.